Perkenalkan, nama saya Sonia Fitri, NIM 16030124, Pasca Panen ET2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana perkembangan ekspor dan sumbangan devisa produk kakao saat ini. Kakao merupakan salah satu komoditas perkebunan yang berperan penting bagi perekonomian nasional, khususnya sebagai penyedia lapangan kerja, sumber pendapatan, dan devisa negara. Pada tahun 2010, Indonesia merupakan salah satu negara pemasok utama kakao dunia setelah Pantai Gading sebanyak 36,4% dan Ghana sebanyak 21,7% dengan persentase Indonesia 11,1% menurut ICCO 2012. Menurut Pipiton 2012, kebutuhan industri untuk kakao akan semakin meningkat dilihat dari tren produksi dan kebutuhan di tahun sebelumnya. Indonesia saat ini posisinya sebagai produsen ketiga dunia setelah Pantai Gading dan Ghana karena komoditas yang dominan perkebunan rakyat ini masih menghadapi permasalahan produktivitas dan mutu produk. Indonesia mempunyai potensi untuk menjadi produsen utama kakao dunia apabila berbagai permasalahan utama yang dihadapi perkebunan kakao dapat diatasi dan agribisnis kakao dikembangkan dan dikelola secara baik. Potensi tersebut tidak diikuti oleh perkembangan dan pertumbuhan industri pengolahan yang dapat dilihat dari ekspor komoditi kakao selama bertahun-tahun masih berbentuk biji kakao kering. Hal ini membuktikan bahwa industri pengolahan kakao di Indonesia belum berkembang. Padahal, industrialisasi komoditas kakao yang berpotensi ekspor sudah selayaknya dijadikan sebagai motor untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah dalam memacu pertumbuhan ekonomi nasional serta meningkatkan pendapatan petani. Menurut Renstra, Kementerian Perdagangan periode 2010 sampai 2014, kakao merupakan satu dari 10 komoditi unggulan sektor non-migas. Pada semester 1 tahun 2011, komoditi kakao memberikan sumbangan devisa terbesar ketiga di subsektor perkebunan setelah karet dan minyak sawit dengan nilai sebesar 655 juta US dollar Amerika Serikat dengan ekspor 237,2 ton menurut Republika Online 2012. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang apakah saat sekarang biji coklat atau biji kakao di Indonesia masih jarang difermentasi. Pada saat sekarang ini, biji kakao Indonesia masih jarang difermentasi. Salah satunya dikarenakan harganya yang tidak berbeda jauh. Untuk itu, perlu ada kebijakan terkait harga pasar antara biji kakao yang difermentasi dan tidak difermentasi. Selain harga, jumlah biji kakao petani yang terbatas untuk fermentasi, biji kakao yang dibutuhkan jika melalui proses fermentasi kurang lebih 40 kg, yang tentunya cukup sulit terkumpul bagi petani dengan lahan yang terbatas. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.